Assalamualaikum sahabat. Saat ini saya sudah ada di pinggir sungai ya sahabat. Dan peralatan kita memang sengaja saya simpan di sini. Ini sudah beberapa malam di sini. Maksudnya agar lebih mudah saya untuk melakukan pekerjaan. Jadi mesinnya sudah saya simpan duluan ke sini. Oke sahabat, jadi silakan disimak. Jadi sekedar melengkapi penyampaian yang sudah kita sampaikan. Jadi memang ada tempat-tempat emas itu untuk ngumpul dia sesuai dari alur sungai itu sendiri. Jadi sekarang material ini adalah material yang numpuk di atas batu. Di atas batu ya sahabat. Jadi material inilah yang saya ambil, yang saya sedot. Nah, coba perhatikan ya sahabat. Jadi ini adalah batu besar. Jadi material yang ada di sini itu adalah material yang didorong oleh arus karena ini adalah tanjungnya. Jadi sebagian batu-batu besar itu terlanjur ke sana. Namun sebagiannya lagi yang paling banyak batuan kecil itu ke sebelah sini. Nah, jadi dia tertahan di atas batuan ini. Batu besar ini sahabat. Jadi ngumpul di sini. Inilah yang saya coba-coba ambil. Jadi kalau ada sahabat yang mencari emas, artinya pemula, biasakan mencari tanjung itu tapi bagian dalam cekungan. Ya, dia di sebelah sini sahabat. Mungkin ada di sebelah sana, tapi itu nggak banyak. Ya, jadi saya sudah coba di sebelah sini itu kan banyak batu ya sahabat ya. Bahkan ada batu besar. Itu hampir kosong emasnya sahabat, hampir kosong. Lebih banyak di sebelah sini. Ya gitu sahabat. Jadi boleh sahabat coba praktekkan bahwa memang sungai itu yang mengandung emas memang bukan berarti bahwa tiap meter dari sungai itu pasti ada emasnya. Enggak berarti seperti itu sahabat. Karena memang di sungai itu yang ada emasnya memang ada tempat-tempat yang emas itu ngumpul di situ, dibawa oleh arus, ngumpulnya di sini gitu. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa mengambil emas itu memang kita harus ambil secara acak. Tapi acaknya itu biasakan tempat tanjung seperti ini sahabat. Itulah di bagian dalam lah yang kita cari. Nah, jadi alur air itu sahabat dia datang dari arah sana. Terus jadi biasanya emas itu ngumpul di sebelah sana. Jadi keberadaan batu besar ini belum tentu di bawahnya itu ada emas. Gitu sahabat. Jadi posisi batu itu juga menentukan bahwa apakah ada emas di bawah batu itu atau enggak. Jadi biasanya itu yang di sebelah sana sahabat. Jadi batu-batunya agak lebih halus di sebelah sana. Kecuali kalau ini lurus. Kalau alur ini lurus sahabat, jadi nggak ada cekungan, nggak ada tanjung, itu lurus, itu ya besar kemungkinan emas itu ada di bawahnya sahabat. Gitu. Oke baik, sekarang kita jalan-jalan dulu sahabat. Di sini tempat ngumpulnya batu-batu besar. Jadi saat banjir datang, batu besar ini bergeser lagi sahabat, akan digantikan dengan batu besar yang lain. Begitu seterusnya sahabat. Nah, sementara di seberang sana, batu-batu itu akan terus di situ. Geser kalau dia sudah banyak betul sahabat dan banjir besar, mungkin dia bergeser. Tapi kalau banjir biasa itu enggak sahabat, dia begitu-begitu aja. Dan batunya lebih kecil dari yang di sebelah sini. Oke sahabat, jadi kita jalan-jalan dulu. Jadi ini kan lurus. Ya, oke. Sekarang kebetulan itu ada salah seorang teman yang sementara mendulang juga. Oke, itu sahabat. Jadi oke, sekarang kita datang. Ini kan lurus ini sahabat. Jadi di sebelah sini itu banyak batu besar ya sahabat. Nah, disitulah ada emasnya karena ini alurnya lurus. Oke sahabat, silakan diikuti.
Nah, gini sahabat. Jadi ini kan mencari emas, dia kan di bawah batuan tuh ya sahabat ya. Jadi batu-batu ini, batu-batu besar ini, itulah yang diangkat dan material pasir yang di bawahnya itu diambil tuh sahabat. Sahabat bisa lihat bahwa batu-batu besar itu ya. Oke, sekarang kita lihat sahabat. Ini batu besar juga sahabat. Jadi kedalamannya itu memang kurang lebih 1 meter sahabat. Baik. Jadi sekarang coba sahabat lihat bahwa mencari emas atau mendulang emas tidak cukup sekali sahabat, itu berkali-kali. Ya, seperti sahabat ini. Jadi emas-emas inilah yang dikumpul-kumpul sahabat. Tuh, sahabat boleh lihat. Jadi mendulang ini sahabat tidak cukup sekali ya, itu berkali-kali. Jadi kalau mendulang 1 kali, cuman 1 kali sekop, itu sedikit aja sahabat. Ya oke, sekarang kita lihat tempatnya sahabatnya, karena kita sudah lihat emasnya. Nah seperti ini sahabat. Ini manual aja sahabat, dan pekerjaan itu nggak memakan BBM sahabat. Ya cukup nasi yang banyak, ikan, dah. Jadi ini adalah cara yang sangat sederhana. Ya ini pakai sekop aja, kurang lebih 1/2 meter. Ya dan alasnya itu ada karpet, itu ada 3 susun. Oke sahabat, jadi bisa sahabat ikuti di tempat masing-masing bahwa ini kan batuan. Nah jadi bukan berarti bahwa memang tidak selalu batuan itu, di bawah batuan itu ada emas. Tapi karena ini alurnya lurus, jadi biasanya alur lurus di mana ada batu besar, di bawahnya itu ada emas. Biasanya sahabat, kalau memang sungai itu ada emas. Dan untuk kedalaman itu antara gini sahabat, itu 10 cm itu sampai 1 meter itu biasanya sudah ada itu sahabat. Jadi saya rasa cukup jelas ya bahwa kalau alurnya lurus, biasanya batuan besar itu menekan biji emas, atau emas itu ada di bawah batu besar kalau alurnya lurus. Jangan lupa mencari emas itu harus digali juga sahabat ya. Ya kalau bisa 1 meter ya nggak apa-apa. Nah ini kan 1/2 meter, pokoknya antara 10 cm sampai 1 meter itu udah dapat itu emasnya. Kalau alur sungai itu memang biasa ada emasnya. Jadi berbeda kalau tanjung sama tanjungnya sungai dengan alurnya yang lurus. Ya jadi batu-batuannya itu biasanya di bawahnya itu memang ada emasnya. Oke sahabat, jadi saya mau kembali ke tempat saya karena ini adalah sahabat saya juga. Iya. Jadi kebetulan di sini itu kan banyak batu-batu besar. Ya tentu di bawahnya itu, di sela-sela batuan itu tentu ada emasnya karena ini adalah alur lurus. Ya. Dan di samping-samping ini, di tebing-tebing ini, pinggir-pinggir sungai ini itu memang biasanya memang ada emasnya. Tuh sahabat, seperti sahabat lihat bahwa itu adalah batu-batuan besar, diantaranya itulah yang diambil materialnya, pasirnya apa, dan biasanya itu ada emasnya. Oke. Nah, jadi jangan lupa gunakan karpet supaya lebih memudahkan kita dalam mengambil emas. Oke sahabat, ini di tengah sungai ya sahabat. Jadi gundukan ini adalah gundukan material yang ditumpuk oleh alur air itu sendiri. Sahabat boleh tekan-tekan sedikit pakai kaki. Ini kan lembek ya sahabat ya, lembek, dan saya yakin itu nggak ada emasnya sahabat ya. Pokoknya kalau dia lembek itu biasanya nggak ada emasnya. Tapi kalau dia keras
artinya dia keras ya sahabat ya. Nah biasanya itu ada emasnya sahabat ya. Jadi perlu juga dipelajari dasar dari sungai itu dia lembek atau keras gitu sahabat. Jadi kalau dia keras biasanya ada emasnya, tapi kalau dia lembek itu biasanya nggak ada sahabat. Oke sahabat, Dendra berbeda ya. Kalau kita ada di tanjungnya itu batuan besarnya itu biasanya ya, kosong, itu di bawahnya itu kosong biasanya. Lain hal kalau tanjung bagian dalam atau sebelahnya. Oke. Kalau ini alurnya lurus, berarti emasnya itu lebih banyak di sebelah sini. Nah, gitu. Saya rasa sahabat sudah paham dan itu bisa dipraktekkan kalau sahabat ragu. Ya, tapi kalau misalnya di posisi seperti ini ada emasnya, biasanya kalau misalnya dapat emas berarti luar biasa sahabat. Sungai itu luar biasa emasnya, karena di bagian luar saja itu ada emasnya, apalagi bagian dalam seperti itu ya. Oke sahabat, jadi nggak apa-apa kita diperiksa juga, mana tahu memang sungai itu memang banyak emasnya. Oke sahabat, jika di sungai itu alurnya lurus, berarti kita mencurigai batuan besar itu di bawahnya ada emas. Tanjung, biasanya di sebelah dalam itu, itulah yang ada emasnya. Oke sahabat, jadi begitu saja. Saya juga nggak bisa berlama-lama di sini. Saya harap para sahabat sudah paham, sedikit paham, karena mencari emas itu memang tidak ada patokan khusus ya sahabat, nggak ada patokan khusus, yang penting kita itu coba dan mencoba. Oke sahabat, semoga sahabat berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, salam emas.